Terus apalagi kita nih cewek kan, jadi kayak sering banget belanja nggak sih? Jadi kayak kalau aku kayak lama-lama jadi bisa nebak gitu loh harganya, kayak oh dia harga aslinya segini, terus dia diskon segini, oh pasti nanti harga diskonnya segitu gitu loh. Menurut aku 8.000 sehari tuh udah cukup sih kalau misalnya kita tuh ada bekal. Iya betul. Karena bekal dari orang tua kita dari rumah itu tuh apa ya, kepake banget Kayak sih buat ya. kita menjaga perut nih. Apalagi di pesawat tuh kan kita pulangnya sampai jam 4:30 kan. Iya. Terus akhirnya kalian nanya ke teman kalian gak sih? Terus tuh kayak kata mereka, iya ini udah beli aja beli aja. Jadi kayak kebeli deh. Bangun semangat, mari jelajah eksplorasimu, waktunya melangkah. Ilmu dan cerita, semuanya ada bersama kita. Raih dunia, eksplorasimu. Hey, hey. Ayo maju, hey, hey. Belajar seru untuk mimpi barumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Eksplorasimu. Belajar dari seru kapan saja dan di mana saja. Kembali lagi bersama aku Sila Adia Maharani yang bakalan jadi host nih pada episode kali ini. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita tuh bakal membahas tentang mata pelajaran matematika yang bertema itu memanage uang dengan menerapkan ilmu statistika nih. Itu ada hubungannya banget kan sama matematika. Nah, pada episode kali ini aku udah ngundang nih narasumber, yaitu salah satu siswi dari SMA Plus PGRI Cibinong. Langsung aja kita sambut, ada Nasran Aziza. Halo Sila. Halo Nasran, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau Sila gimana? Aku alhamdulillah baik. Biasanya Nasran nih dipanggilnya apa? Panggil aja Nasran. Nasran Aku aja. Nasran. Hah. Oke, jadi Nasran, pada episode kali ini tuh kita bakalan membahas tentang statistika nih, matematika. Betul banget. Tapi aku tuh nggak cuman mau membahas si statistikanya ini, tapi aku mau membahas tentang menabung nih. Kan statistika dengan menabung itu ada kaitannya banget gak sih? Karena kita tuh menghitung rata-rata atau pengeluaran yang kita keluarkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi sebagai anak muda nih, kita banyak banget gak sih pengeluarannya? Ya bener banget, apalagi di pesat gak sih? Di pesawat juga banyak pengeluarannya. Tapi di pesawat juga kita tuh difasilitasi ada namanya Tata dan juga Tahe. Tata tuh namanya tabungan wisata dan Tahe tabungan hemat ya. Ya betul, jadi keuangan kita tetap terjaga di sini. Ya, di manage dengan baik. Nah, aku bakalan kasih beberapa pertanyaan nih ke Nasran tentang menabung. Ya, boleh Langsung banget. aja ya. Ayo. Aku Ya. tanya pertanyaan pertama, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatur uang jajan setiap harinya? Kalau buat ngatur uang jajan sehari-hari, aku bakal ngeliat dulu nih kayak kebutuhan aku tuh sehari-hari tuh apa aja, mulai dari makan, terus kendaraan, juga iuran-iuran lainnya. Ini contohnya ya, misal kan aku dikasih uang jajan itu per minggu. Per minggu itu sekitar 200.000, berarti 200.000 dibagi sama 6. Kenapa 6? Kan kita sekolah 6 hari kan. Iya. Jadi 200 dibagi 6 itu sekitar 33.000. Nah, 33.000 ini terus aku bagi-bagi lagi. Yang pertama itu buat pulang pergi sekolah. Kalau pulang pergi sekolah itu sebenarnya aku diantar jemput, tapi kadang aku juga suka naik ojek dari depan gang ke sini sih. Jadi paling buat pulang pergi itu cuma spend 5.000. Terus habis itu buat jajan. Buat jajan aku sebenarnya udah bekal, tapi kalau misalnya lapar terus haus itu aku jajan lagi paling 10.000 lah aku simpan. Terus yang kedua itu buat tabungan wisata, kan itu wajib ya. Iya, wajib setiap hari. Biasanya aku 5.000, dah itu 3 kebutuhan sudah 15.000 kan. Terus kalau misalnya ada iuran atau enggak kayak uang kas gitu, tapi kan uang kas atau iuran kan nggak mesti ya. Tapi kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Paling aku cuma
save-nya 5.000, udah 25.000 kan, 25.000 berarti sisa 8.000 dari 33.000 itu. Nah sisanya tuh yang pertama bakal aku pakai buat uang tabungan aku, yang kedua itu buat infak, dan yang terakhir itu kayak uang cadangan. Jadi kalau misalnya aku lagi butuh uang tambahan, aku bakal pakai itu sih kalau misalnya kamu gimana? Kalau aku itu biasanya aku dikasihnya per hari, bukan per minggu gitu. Tapi aku juga udah sama bekal. Biasanya aku per hari 25.000 sampai 30.000. Nah, aku tuh utamain dulu namanya tahe sama tata. Nah, biasanya aku nabung tahe itu per hari 10.000 nih. Aku bakal tekun banget, apalagi kalau misalnya kayak ada event-event besar yang membutuhkan uang. Iya, Aku betul. sebisa mungkin tuh pakai uang aku sendiri tanpa menggunakan uang orang tua aku. Jadi kayak misalnya aku kalau lagi ada event aku bakal nabung tahe terus, tapi di sisi lain aku juga tetap nabung tata. Nah, karena aku udah dapet bekal, jadi aku nggak usah jajan lagi. Iya. Mungkin kalau misalnya aku lagi bosen atau lagi pengen jajan baru tuh aku jajan. Jadi uang aku juga masih di manage dengan baik karena adanya tata dan tahe gitu. Ya betul. Oke, aku mau nanya nih ke pertanyaan kedua. Pernah nggak sih kamu bingung menghitung diskon saat belanja? Bagaimana sih cara kamu mengatasinya? Sebenarnya kalau diskon belanja tuh menurut aku nggak susah-susah banget. Aku juga jarang sih struggle gara-gara itu, karena di sekolah kita juga udah pernah diajarin kan cara ngitung persen, dan caranya nggak begitu susah juga. Kamu tinggal ngekaliin harga barang sama persen. Nih persen tuh singkatan dari per 100 kan. Jadi misal contohnya kayak harga barang itu 100.000, terus dia tuh diskon 50.000, 50%. Jadi tinggal 100.000 dikalikan 50 per 100. Terus nanti hasilnya kan 50.000. Udah selesai, simple. Kayak nggak usah terlalu panjang-panjang juga. Terus apalagi kita nih cewek kan, jadi kayak sering banget belanja nggak sih? Jadi kayak kalau aku kayak lama-lama jadi bisa nebak gitu loh harganya, kayak oh dia harga aslinya segini, terus dia diskon segini, oh pasti nanti harga diskonnya segitu gitu loh. Biasanya aku sih kayak gitu. Iya, apalagi kan kadang di mall-mall tuh kan banyak kayak ada tertera diskon-diskon gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, mungkin merasa itu lebih murah atau enggak lebih mahal. Padahal ada ilmu statistika yang mengajarkan kita juga tentang rata-rata, diskon, betul persen. banget. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk berbelanja nih, apalagi untuk cewek-cewek. Wajib banget guys, kalian harus tahu karena itu sangat berguna. Iya, jangan juga tergiur sama diskon yang tinggi, tapi kita nggak tahu harga aslinya berapa dan kita nggak menghitung nih persentase Ya, si gitu. hasilnya berapa kalau udah sama diskon. Ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ketiga. Kenapa penting untuk tahu berapa rata-rata pengeluaran kita dalam sehari-harinya? Kenapa penting buat tahu rata-rata pengeluaran kita sehari-hari itu? Kalau menurut aku itu bisa dijadiin patokan pengeluaran kita gitu loh. Jadi kayak kita bisa tahu kayak berapa banyak uang yang harus kita keluarkan dan berapa banyak uang yang harus kita simpan dari rata-rata itu. Karena kalau begitu kan kita tahu apa kayak harga barangnya tuh berapa, terus kayak kalau misalnya aku beli segini tuh berapa jadinya. Jadi kita benar-benar bisa mengatur itu. Terus kalau begitu juga, kalau kita mau berhemat tuh nggak perlu pusing-pusing loh, karena kita udah tahu kayak ini tuh aku cukup dengan uang segitu, aku bisa beli gitu loh. Jadi kayak buat hemat jadi nggak merasa terlalu berat gitu loh, nggak merasa melarat gitu. Iya. Kadang kan kita juga sebagai anak muda itu tuh kayak baru dikasih uang, terus kita nggak bisa memanage uang itu dengan baik, langsung habis. Terus tiba-tiba kita nggak tahu tuh hasil yang udah kita beli tuh kemana aja, ya kan? Tahu gede gitu. Iya, habis banyak gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kamu boleh nih dimakan nih sambil Oh ya, nyantai. boleh, Mbak. Ini enak Aku banget. izin minum ya. Ya, kamu makan ini guys. Pertanyaan keempat. Kalau uang jajan kamu habis sebelum waktunya, apa sih yang biasanya kamu lakuin?
Kalau uang jajan aku habis tuh kan tadi tuh di awal aku sempat mention gitu kan, kayak aku tuh ada uang cadangan gitu kayak sisaan dari uang jajan harian aku yang belum habis, itu aku simpan. Itu simpannya sama kayak kalian nabung gitu loh. Aku simpan. Terus kalau misalnya sekiranya aku lagi butuh banget, itu bakal aku pakai. Dan itu tuh bukan berarti karena aku ada uang cadangan itu aku bakal boros, kayak oh aku kan tetap masih ada uang, aku nggak apa-apa dong spend banyak. Padahal nggak gitu, kayak uang cadangan ini tetap harus kita pakai dengan bijak gitu loh. Jadi aku paling pakai cuma kalau misalnya tiba-tiba ada keperluan yang mendesak, misalnya kalau lagi proyek nih kan lumayan pengeluarannya. Jadi aku bakal pakai uang itu buat nge-backup pembelian buat proyek itu. Gitu sih biasanya kalau aku. Oh, makanya nabung tuh penting banget Iya, gak nabung sih? tuh penting Jadi banget. kalau misalnya ada urusan darurat yang harus mengeluarkan uang, kita tuh nggak usah capek-capek, nggak usah pusing-pusing minjem sana sini karena udah ada tabungan atau uang cadangan nih. Di Pesat juga ngasih ini kan kayak program itu Tahe buat ngebantu kita nabung lebih gampang. Iya sih, menurut aku Tahe yang diadain di pusat tuh benar-benar membantu kita banget. Iya. Karena kenapa? Aku pernah tuh sebelum tahu Tahe, aku kadang kan suka nabung nih ya di rumah. Aku kalau misalnya lagi pengen sesuatu, kebelet nih pengen beli apa gitu, uang tabungannya tuh aku Jadi kamu ambilin. ambil kan? Iya. Iya, aku juga suka gitu. Jadinya nggak ketabung-tabung. Tapi kalau misalnya di Tahe itu kan udah dipegang sama koperasi pesat kan. Jadinya uangnya nggak gampang kita ambil dan bakal kekumpul terus. Ya, betul banget. Jadi kayak terjaga gitu ya istilahnya. Kalau bener di banget. sini di Pesat karena ada program Tahe itu, guys. Ya, Oke, aku mau nanya ke pertanyaan kelima. Menurut kamu apa manfaat mencatat pemasukan dan pengeluaran harian nih? manfaatnya Sambil dengan begitu tuh ya, kalau begitu tuh kita jadi tahu kiranya dengan uang yang kita punya kita bisa beli apa aja, terus kira-kira kebutuhan kita terpenuhi atau enggak, nabung kita tetap jalan atau enggak gitu loh. Sebenarnya dengan begitu juga kita jadi terlatih buat teratur gitu loh, terlatih juga kita buat menahan diri, karena kalau misalnya kita lihat si data pengeluaran dan pendapatan kita tuh kan jadinya kita kayak sadar gitu, kayak kok banyak banget sih hari ini aku jajan, besok nggak boleh deh gitu kan. Jadi ngerasa kayak gitu, jadi kayak kita jadi juga ada ambisi buat nabung lebih gara-gara kayak boros gimana ya gitu. Iya sih, jadi kalau misalnya pengeluaran kita tercatat dengan baik, jadi kita tuh lebih tahu nggak sih Ya, ada betul. data-data pengeluaran kita dan apa aja yang harus kita lebih hemat Ya, lagi. betul. Ya. Oke, ke pertanyaan keenam, kalau dikasih uang 50.000 untuk seminggu, gimana caranya kamu membaginya? 50.000 seminggu. Yang pasti bakal 50.000 itu bakal aku bagi per hari ya. Jadi aku bagi 6 itu berarti sekitar 8.000. Karena sebenarnya kayak pengeluaran aku per hari itu 8.000 tuh menurut aku cukup, karena kan pulang pergi aku dijemput. Terus paling kan naik ojek juga aku nggak begitu sering kan. Terus kalau misalnya jajan tuh aku juga nggak begitu sering karena bekal. Terus paling tuh aku cuma pakai buat uang tata, terus buat nabung juga. Terus paling kalau ada sisa buat infak atau enggak ya aku masukin dana yang cadangan itu yang aku sempat mention di awal. Jadi kayak menurut aku 8.000 sehari tuh bukan a big deal gitu loh. Kalau menurut kamu bagaimana? Menurut aku 8.000 sehari tuh udah cukup sih kalau misalnya kita tuh ada bekal. Iya, betul. Karena bekal dari orang tua kita dari rumah itu tuh kepake banget sih buat kita menjaga perut nih. Apalagi di pesat tuh kan kita pulangnya sampai jam 4:30 kan. Iya, lumayan sore. Istirahatnya bisa sampai 3 kali. Iya. Jadinya untuk uang 8.000 per hari menurut aku oke-oke aja sih. Iya. Gitu. Betul banget. Pertanyaan ketujuh, apa
pengalaman kamu menabung dari sisa-sisa uang jajan? Susah atau gampang menurut kamu? Kalau menurut aku, karena dari kecil tuh aku udah dibiasain buat nabung, juga udah dibiasain buat hemat dan gak terlalu boros. Jadi menabung dengan uang jajan tuh nggak begitu susah kalau buat aku pribadi. Karena itu juga apa ya, kan kita nabung tuh buat diri kita sendiri kan, buat masa depan kita, buat suatu hal yang kayak kita inginkan. Jadi kita tuh kita di situ juga belajar buat menghargai hal-hal yang kecil, yang sederhana gitu. Mau ternyata kayak uang sekecil apapun itu tetap harus kita jaga loh. Kayak kan kadang tuh orang-orang suka ngeliat 500 perak doang, udahlah tinggalin aja gitu. Padahal kan 500 perak kalau misalnya kita kumpulin itu bakal gede loh nominalnya. Terus dari situ juga kita belajar kalau buat dapat suatu hal tuh nggak segampang itu loh. Kan kita tuh dapat uang dengan jerih payah kita. Kayak misalnya ada beberapa orang yang kayak dia tuh nabung, terus dia tuh pingin dapat tambahan biar tabungannya tuh cepat besar, dia ngebantu orang tuanya, Iya. kan, atau enggak dia jualan. Di situ kita belajar buat kerja keras. Kayak jadi kita bisa lebih menghargai uang kita, menghargai orang-orang sekitar kita yang bekerja keras juga gitu sih kalau aku. Saat juga ada namanya entrepreneur gak sih? Iya, Nah, entrepreneur. jadi kita tuh diajarin buat jualan dan kita menghasilkan uang hasil jerih payah kita sendiri. Betul banget. Dan kita meminimalisir banget meminta uang ke orang tua gitu. Situ juga kan kita belajar kayak apa ya, berbisnis gitu kan. Kita belajar buat bersosialisasi sama orang kalau jalan tuh gimana, terus kayak cara ngatur uang hasil jualannya tuh gimana. Kayak menurut aku itu bukan suatu hal yang gampang karena kayak data-datanya tuh banyak banget dan jadi kadang suka nggak rapih gitu. Jadi itu sangat-sangat berguna banget ini kegiatan entrepreneur. Iya, menurut aku juga sama, itu benar-benar berguna banget. Dan tadi juga kamu bilang kan kalau misalnya uang walaupun sedikit nominalnya, kalau misalnya kita kumpulin terus bakal Gede. kan. Kayak sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bahkan kayak mungkin uang 1 juta aja kalau misalnya uang 999.500 kalau tanpa GoPay aja nggak bakal jadi uang Ya. 1 juta. Oke, pertanyaan ke-8 nih. Pernah nggak sih kamu merasa boros? Kira-kira apa sih yang bikin kamu begitu? Aku pernah ngerasa boros. Kenapa aku bisa boros? Gara-gara aku main sama teman-teman aku. Jujur kayak kan kalau apalagi kalau ke mall kayak itu godaannya banyak banget. Karena kalau misalnya kita main terus teman kita nih mau belanja atau enggak dia ada keperluan. Terus kita ikutlah mereka belanja gitu. Terus kita jadi ikutan kayak lihat-lihat di tokonya tuh ada apa aja sih barang-barangnya. Terus kayak kita tuh ngelihat ada barang yang kayak, ini tuh kayaknya aku perlu deh. Tapi sebenarnya belum begitu perlu gara-gara barang yang kita mau beli ini di rumah tuh masih ada loh. Tapi kayak, aku perlu beli ini. Terus akhirnya kalian nanya ke teman kalian gak sih? Terus tuh kayak kata mereka, ya ini udah beli aja. Jadi kayak kebeli deh gitu. Jadi cewek tuh gampang banget gak sih Iya. tergiurkan sama sesuatu, apalagi kalau ada barang-barang yang lucu di mall, langsung beli. Beli, gitu. Kadang udah memanage uang nih kayak harus belinya segini aja, kayak udah apa ya? Kayak udah nargetin kayak pokoknya main kali ini cuma segini aja gitu. Tapi karena ada sesuatu yang bikin kita Iya. pengen, jadinya kita kebeli deh itu. Bener-bener. Oke, langsung ke pertanyaan ke-9. Ini udah mau ke penghujung Udah nih. gak kerasa ya. Bagaimana cara kamu menentukan mana yang perlu dibeli dan mana yang enggak? Kan tadi kita udah bilang kan, kalau kadang suka hilaf gak sih, tergiurkan. Iya, betul. Padahal itu nggak harus dibeli. Kalau aku buat nentuin mana yang penting mana yang enggak, aku pakai yang gampang aja, aku pakai skala prioritas. Jadi kalau misalnya aku lagi ada uang, nggak langsung aku pakai gitu loh. Kayak aku, ini contohnya ya, misal kayak aku tuh mau beli sepatu. Terus tapi sebenarnya kayak sepatu aku tuh di rumah kayak masih bagus-bagus aja, masih bisa dipakai, dan itu tuh bukan kayak aku ada kegiatan yang harus beli sepatu itu. Tapi kayak si merek sepatu ini tuh ngeluarin
desain yang baru dan aku tuh pengen karena dia bagus banget. Terus tiba-tiba aku baru ngeh kalau misalnya skincare aku habis dan pasti kayak skincare tuh habis bukan cuma satu tapi kayak tiba-tiba 3 atau enggak 4 gitu kan. Jadi kayak 4 skincare tuh lumayan mahal loh dan menurut aku skincare itu adalah suatu kebutuhan primer. Jadi kalau aku ada di kondisi seperti itu, aku bakal lebih milih buat beli skincare dulu. Karena yang udah aku sebutkan tadi, skincare itu kan kebutuhan primer. Terus jadi aku lebih milih itu karena kayak dia tuh seakan kayak investasi jangka panjang sih menurut aku. Terus juga kalau misalnya aku tetap kepengen beli sepatu itu, aku bakal saving money lebih banyak, aku bakal nabung lebih banyak biar bisa beli sepatu. Iya, bener banget skincare tuh kadang buat perempuan tuh Iya. adalah hal primer. Kadang kalau misalnya skincare kita habis, itu kayak langsung wah Kayak, wajah iya, breakout, langsung panik kayak ini gimana, nggak bisa kayak gini ya nggak sih? kan? Iya. Oke, langsung aja ini ke pertanyaan terakhir. Udah di Wah, ini penghujung udah banget terakhir nih. ya. Ha-ha. Menurut kamu, apakah menabung itu lebih mudah dilakukan jika ada rencana keuangan? Kenapa dan kenapa? Pastinya bakal lebih gampang kalau ada rencana keuangan ya. Karena kalau kita punya rencana keuangan, kita tuh udah ngepasin uang kita dan kita udah tahu kita tuh harus beli apa aja gitu loh. Jadi kayak uang kita tuh nggak habis sekejap gara-gara kayak kita oh aku lihat ini aku pengen beli aku beli terus aku lihat ini aku beli kayak karena kita udah ngepasin gitu loh kayak barangnya apa aja harus kita beli dan budgetnya sekian gitu lah. Dari situ juga kan kalau misalnya mau nabung tuh tetap kayak ada uangnya gitu loh, jadi kita nggak ngerasa kayak nabung tuh suatu hal yang berat banget karena eh, dengan kebutuhan yang begitu banyak ternyata masih ada sisa uang gitu loh yang bisa kita tabung. Dan menurut aku kan itu bisa nambah semangat kita buat nabung juga gara-gara kita udah niat banget loh sampai bikin rancangan keuangan, kita udah ngatur semua dengan rapi. Jadi kayak ambisi kita tuh semakin meningkat buat nabung gitu loh. Bener banget, aku juga akhir-akhir itu lagi semangat buat nabung, apalagi nanti bakal ada konser Iya, juga betul kan. banget sebentar lagi Paper Fest. Nah, aku juga kayak lagi pengen beli sesuatu, pengen beli Iya. sepatu. Nah, jadi aku udah menargetkan nih kira-kira per hari aku harus nabung berapa dan target nabung aku tuh harus udah tercapai tuh hari apa, tanggal berapa. Aku juga sih pakai itu. Oke, ini kan udah di pertanyaan terakhir nih. Iya. Sebelum kita tutup nih podcast pada episode ini, kamu ada nggak kira-kira kesan atau pesan-pesan deh, pesan-pesan buat teman-teman yang nonton tentang menabung tuh ada nggak kira-kira? Oh iya, ada. Jadi kalian tuh jangan takut menabung. Kayak kadang tuh ada orang yang suka takut nabung karena takut uangnya tuh bakal habis gitu loh. Padahal nggak mungkin habis loh, karena kan kita nyimpan uang gitu loh. Terus kalau misalnya kita menabung terus diiringi dengan kita mengatur keuangan kita, itu bakal lebih ringan kalau menurut aku. Kayak terus jangan lupa kalian udah nabung, udah bikin struktur keuangan kalian, jangan lupa sedekah, hal yang bikin cepat kita buat tabungan kita tuh cepat keisi gitu loh. Karena kan sedekah tuh istilahnya juga tabungan di akhirat kan. Iya, bener Dan banget. itu sangat berguna banget kalau menurut aku. Kalau pesan dari aku, menurut aku kalian ya apalagi Gen Z Iya. itu banyakin nabung deh guys, karena nanti di masa depan atau nanti ada sesuatu hal darurat, kalian tuh pasti bakal membutuhkan uang tabungan itu. Jadi kalian nggak usah repot-repot Iya. kan ya. Oke guys, karena ini udah di penghujung acara, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa kalian klik tombol share, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.